Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tancap. Hari ini Komcat pasukan bela negara baru ini usai PP 3 2021 ditekan Presiden Jokowi, Kementerian Pertahanan bersiap membuka rekrutmen komponen cadangan Komcat untuk bela negara. Definisi sumber daya yang disiapkan dimobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama pertahanan. Pembentukan setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta dan tidak wajib. Proses rekrutmen, pendaftaran, seleksi administrasi, pelatihan dasar. Pelatihan dasar yaitu 3 bulan di bawah komando Kemenhan. Pelatihan dasar kemiliteran dan bela negara diangkat dan ditetapkan oleh Menteri. Syarat pelamar Komcat warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Usia 18 tahun sampai 35 tahun. Sehat jasmani dan mempunyai SKCK polisi. Pengelompokan Komcat Matra Darat, Komcat Matra Laut, dan Komcat Matra Udara. Hak: ada uang saku selama pelatihan, perlengkapan kapal perorangan lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kewajiban: pengabdian, berintegritas dan bertanggung jawab, pelatihan, penyegaran, memenuhi panggilan mobilisasi. Prabowo rekrutmen 25.000 orang diberi pangkat. Jakarta Tribun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menekan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional (PSDN) untuk pertahanan negara. PP yang ditandatangani 12 Januari 2020 itu mengatur soal mobilisasi rakyat untuk pertahanan negara. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa Presiden berwenang mengerahkan warga negara untuk kepentingan pertahanan dan menjadi pasukan yang kemudian kendalinya ada di bawah Panglima TNI. Pasal 91 ayat 1 PP tersebut juga mengatur perihal komponen cadangan Komcat, dari mulai rekrutmen, pendidikan, mobilisasi, hingga hak dan kewajibannya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bunyi pasal 1 angka 1 PP tersebut sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Negara. Dalam belai tersebut dijelaskan lanjut. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilakukan melalui sejumlah cara, mulai dari pembentukan komponen cadangan, mobilisasi, hingga pembinaan kesadaran bela negara. Bela negara memang jadi salah satu program yang digembar-gembarkan Kementerian Pertahanan sejak 2020 lalu. Menurut juru bicara Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Dhanil Anzar Simanjuntak, persiapan dan Komcat sudah matang sejak awal bila PP sudah turun. Akan segera dimulai proses rekrutmen dan pelatihan nanti oleh TNI, kata Dhanil beberapa waktu lalu. Kini, seiring dengan telah diundangkannya PP nomor 3 tahun 2021
Kemenhan pun akan segera memulai proses sosialisasi pembentukan Komcad. Kemenhan dan TNI sudah mempersiapkan matang proses pembentukan Komcad. Insya Allah akhir Januari ini sudah mulai sosialisasi, kata Dhanil yang juga merupakan juru bicara Menhan Prabowo Subianto itu. Dhanil mengatakan proses selanjutnya yakni proses pendaftaran, pelatihan, dan penetapan akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya. Untuk tahap awal rekrutmen Komcad, Dhanil mengatakan Kemenhan membutuhkan sebanyak 25.000 orang untuk proses pendaftaran, pelatihan, dan penetapan di bulan berikut. Tahap awal dibutuhkan sebanyak 25.000, jelas Dhanil. Peserta bela negara akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan. Merujuk Balai Undang-Undang PSDN, yang dimaksud Komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam proses 28 Undang-Undang PSDN disebutkan Komcad terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Bagi warga negara yang terlibat dalam aktivitas Komcad dianggap tengah melakukan suatu pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Sementara keterlibatan sumber daya alam hingga sarana dan prasarana nasional dalam kegiatan Komcad dianggap sebagai pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Demikian bunyi pasal 29 Undang-Undang PSDN. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang PSDN menyebutkan pengelolaan Komcad dilakukan melalui berbagai kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan, dan pengembalian. Dalam ayat berikutnya juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Komcad ini dikelola berdasarkan sistem yang pertahanan negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Komcad dari unsur warga negara dikelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, dan komponen cadangan matra udara. Nantinya calon Komcad akan mendapatkan pelatihan dari TNI pada naskah PP nomor 3 tahun 2021 tersebut. Pasal 58 ayat 2 menyatakan warga negara yang telah melalui proses seleksi harus melalui pelatihan selama 3 bulan dan mendapatkan pangkat sesuai golongan yang diatur pada matra-matra di TNI tersebut. Pemberian pangkat itu sendiri akan diatur sendiri dalam peraturan menteri. Selain itu tak ada hak tambahan yang timbul dari pemangkatan tersebut. Namun pangkat itu hanya boleh digunakan saat masa aktif komponen cadangan seperti diatur pada pasal 58 ayat 3 ditegaskan. Sementara pada pasal 62 ditegaskan masa pengabdian Komcad terbagi dua, yakni aktif dan tidak aktif. Masa aktif meliputi saat mengikuti pelatihan dan saat mobilisasi, pasal 63. Untuk mobilisasi sendiri hanya bisa dilakukan Presiden usai berkonsultasi dengan DPR, pasal 88. Warga yang menjadi bagian dari komponen cadangan pun berhak mendapatkan anugerah dari negara berupa gelar atau tanda kehormatan dengan catatan atas jasanya saat mobilisasi. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.